Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Ngusuwaru Bima. Di sini dengan saya Ismi Fauzia dan teman-teman kelompok saya. Saya Ica Wulandari. Saya M.E. Kaldesa Pratama. Saya Tita Yulianti. Saya Ivan Rizkia. Adapun tujuan dari video kami yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek pemahaman individu teknik non-tes, yaitu metode wawancara, di mana kami akan melakukan wawancara di Perpustakaan Kampung Sadia. Selanjutnya kami akan menuju ke lokasi Perpustakaan Kampung Sadia. Let's go! Jadi kami sudah sampai di Perpustakaan Kampung Sadia, di mana perpustakaan ini bertempatkan di Kelurahan Sadia RT 7 RW 2. Untuk informasi selanjutnya tentang Perpustakaan Kampung Sadia, kita langsung saja ke narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Amiruddin IPB. Sore. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, salam sehat selalu Bapak, semoga kesehatan Bapak selalu terjaga. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 3 dari program studi bimbingan dan konseling mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Ngusuwaru Bima. Kami di sini ingin melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Bapak mengenai perpustakaan Kampung Sadia ini, di mana kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Dimohon Bapak untuk menyampaikan informasi-informasinya, karena Bapak merupakan narasumber yang tepat, di mana Bapak adalah pendiri Perpustakaan Kampung Sadia ini. Yeah. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dengan waktu wawancara sekitar 30 menit. Nggak terlalu banyak ini 30 menit itu. Ya, kita sesuaikan saja. Oh iya, Ya. nggak apa-apa. Ya Pak, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Perpustakaan Kampung Sadia ini didirikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok mahasiswa program studi bimbingan dan konseling telah hadir di Perpustakaan Kampung Sadia di Kelurahan Sadia, dan alhamdulillah ini kali keberapa ini mahasiswa datang ke sini dan selalu berkunjung ke perpustakaan kami. Jadi perpustakaan ini sudah lama sih berdirinya, sekitar tanggal 31 Desember 2017. Jadi alhamdulillah perpustakaan ini di-launching langsung oleh pemerintah Kota Bima melalui Wakil Wali Kota Bima pada saat itu Bapak Haji Abidin, dan langsung di-launching di lapangan Serbaguna Sadia 2. Ya, mungkin itu saja informasinya. Kami akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Bapak dan yang mendorong Bapak atas mendirikan Perpustakaan Kampung Sadia? Iya, terima kasih. Jadi banyak sih motivasi saya untuk mendirikan Perpustakaan Sadia ini. Awal mulanya kan saya di STKIP Bima atau Universitas Ngusuwaru yang sudah berubah status namanya ini. Saya dulu pegawai perpustakaan di STKIP Bima. Kemudian di dalam proses perjalanan saya mengikuti kegiatan-kegiatan diklat, baik di kegiatan di kota maupun di provinsi. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu di sana. Kemudian hasil beberapa paparan presentasi para pemateri-pemateri pada saat mengikuti kegiatan diklat perpustakaan, maka terbentuklah hati saya itu untuk mau mendirikan perpustakaan. Dan kenapa? Jadi dari hasil penyampaian beberapa materi itu, ada yang diselipkan di sana itu tentang bagaimana tingkat presentasi minat baca masyarakat Indonesia pada saat itu sekitar tahun 2015
2007 kalau tidak salah itu, bahwa angka minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali. Nah, kok sangat rendah sekali minat baca masyarakat Indonesia ini? Ternyata setelah saya melaksanakan kegiatan pulang, kemudian saya terdorong untuk mendirikan perpustakaan ini. Untuk apa? Untuk membangkitkan minat baca masyarakat dan lebih khususnya di Kota Bima. Sehingga dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk mendongkrak minat baca masyarakat ini, banyak program-program kegiatannya, seperti ada kegiatan misalnya kegiatan di berbagai RT, lingkungan, untuk mendorong anak-anak itu untuk membaca. Kemudian untuk apa lagi? Untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini budaya bacanya ya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah motivasi saya untuk mendirikan rumah baca perpustakaan Kampung Sedia ini ya sebagai untuk pengabdian saya lah. Tidak ada uang yang saya bisa berikan, melainkan saya harus menggerakkan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini melalui perpustakaan. Dan perpustakaan ini adalah kendaraan untuk mencerdaskan generasi, untuk mencerdaskan anak-anak, untuk mencerdaskan generasi masa depan agar mereka bisa mempersiapkan generasi yang cerdas nanti. Itu aja sih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah ada tantangan atau rintangan yang Bapak hadapi dalam mendirikan perpustakaan ini? Kalau dibilang ada dan tidaknya rintangan di dalam proses menjalankan perpustakaan Kampung Sedia ini banyak sekali sih, Pak. Ada juga mulai dari sarana dan prasarana, kemudian finansial. Nah, sarana dan prasarana ini ketika kami membangun perpustakaan ini awalnya tidak ada buku, gitu. Tidak ada buku, dan kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan buku-buku. Karena di awal membangun perpustakaan ini kan harus butuh buku yang banyak. Seperti ya kalau saat sekarang ini kan sudah banyak buku-bukunya. Kalau berkaitan tentang buku-buku, hambatan tidak ada buku, ya sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak dapat sumbangan-sumbangan dari beberapa penulis, kemudian perpustakaan daerah, bahkan perpustakaan pusat bisa memberikan bantuan buku-bukunya. Dulu kami di awal itu kan tantangan yang sangat besar adalah buku. Karena apa? Ketika kami ingin melakukan kunjungan lapangan, kemudian door to door dari lingkungan ke lingkungan, jadi mau gerakan literasi sementara tidak ada buku. Kami cukup beberapa buku saja dulu itu. Tidak banyak sih, kadang 10 lembar, 20 lembar, hanya segitu yang kami bawa. Tantangannya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ketika kami keluar dari Sedia gitu. Kami tidak hanya bergerak di Sedia, tapi bergerak juga di luar lingkungan Sedia. Jadi tantangan ketika kita keluar ya kendaraan. Kalau kami itu dulu banyak sih relawan-relawan, dan kami gunakan relawan ini dari alumni STKIP Bima untuk melaksanakan gerakan bersama di luar daripada kelurahan Sedia. Nah, pada saat kami melakukan gerakan itu, kami harus butuh anggaran untuk keluar daripada gerakan di berbagai kelurahan. Itu aja sih tantangannya di awal itu, buku, kemudian anggaran. Tetapi lama-kelamaan dari tantangan-tantangan itu kami juga dibantu oleh perpustakaan daerah. Kami dikasih kendaraan 3 roda. Nah, alhamdulillah kami diberikan kendaraan 3 roda itu untuk memudahkan proses transportasi menuju dari kelurahan ke kelurahan. Kemudian kami diberikan buku-buku juga. Itu aja. Terus ada lagi? Nggak ada. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, program dan pencapaian apa saja yang sudah diperoleh Bapak selama didirikan perpustakaan Kampung Sedia ini? Iya, terima kasih. Berbicara tentang program atau capaian-capaian yang kami lakukan di
perpustakaan kampung sedia ini banyak sekali gitu, baik kegiatan-kegiatan lokal, kegiatan-kegiatan nasional. Kalau kegiatan-kegiatan lokal ini ketika ada Hari Anak Nasional, dan di situ kami melaksanakan berbagai kegiatan bersama, berkolaborasi dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di Kota Bima. Dan kami undang kemarin itu di perpustakaan sedia sebagai senternya untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional. Di dalam Hari Anak Nasional itu kami melaksanakan kegiatan mendongeng, kegiatan membaca bersama, kegiatan-kegiatan games, bahkan ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti kami melaksanakan pengobatan gratis untuk masyarakatnya. Dan itu kami kerjasama dengan dokter yang ada di Kota Bima, dan kebetulan dokter-dokter itu juga bersama pegiat literasi. Kemudian kami juga pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan di kabupaten. Tidak hanya kami berkonsentrasi di Kota Bima, kami juga keluar daripada kegiatan di kabupaten. Dan kenapa kami keluar dari Kota Bima? Ya kami juga diundang di sana, diundang dalam program kegiatan-kegiatan seperti kegiatan KKN, dan mereka undang kami untuk selalu berkolaboratif dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Kabupaten Bima. Kemudian kami juga pernah diundang oleh pusat di kegiatan Rakornas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sekitar tahun 2020 lah, sekitar tahun 2020 bulan 2 kami juga diundang di sana. Kami datang ke sana membawa berbagai macam label organisasi termasuk perpustakaan sedia, diundang ke Jakarta. Alhamdulillah kami ke Jakarta melaksanakan kegiatan Rakornas di sana bersama pegiat literasi yang ada di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Dan kami saat ini juga punya organisasi nasional, mulai dari pusat sampai ke tingkat bawah. Kami masuk di dalam organisasi nasional itu namanya Pustaka Bergerak Indonesia. Kemudian kami juga pernah masuk di dalam kategori perpustakaan dengan tagline transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, kenapa kami masuk kategori transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Karena perpustakaan kami ini tidak hanya melaksanakan kegiatan membaca, tetapi kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda, kreativitas anak-anak, kreativitas ibu-ibu. Apa kreativitasnya? Contoh misalnya kami melatih ibu-ibu atau anak-anak ini seperti misalnya anyaman tas, anyaman gantungan kunci, kemudian banyak tangan-tangan kreatif yang bisa menghasilkan di perpustakaan kami. Sehingga alhamdulillah pemerintah pusat melirik perpustakaan ini, sehingga kami diundang khusus di sana di Jakarta untuk melaksanakan masuk kategori perpustakaan berbasis inklusi sosial. Alhamdulillah berjalan sampai 1 tahun kami melaksanakan kegiatan itu. Mulai dari Jakarta melaksanakan sosialisasi, kemudian di Mataram kami lagi diundang untuk melaksanakan BIMTEK transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan cleaning meeting tingkat regional di Surabaya. Kemudian terakhir bulan 9 kemarin itu kami diundang untuk melaksanakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Yogyakarta. Dan alhamdulillah kami masuk dalam kategori perpustakaan yang bisa mengembangkan hasil-hasil kreativitas anak-anak kita dengan tangan-tangan. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam perpustakaan ini? Iya, terima kasih. Kalau berbicara tentang orang-orang yang berpartisipasi di dalam perpustakaan kampung sedia ini banyak sekali, termasuk alumni STKIP Bima itu partisipasinya luar biasa, dan mereka bisa berkontribusi membangun, menggerakkan perpustakaan ini.
termasuk misalnya alumni-alumni kemarin. Bahkan kami juga perpustakaan Kampung Sedia ini sudah penandatanganan MOU dengan program studi bimbingan dan konseling. Dosen dan mahasiswa di sana sudah menjadi bagian daripada perpustakaan ini. Ketika misalnya kami punya program kegiatan untuk turun ke kelurahan gitu. Kami akan membawa mahasiswa, membawa dosen untuk bekerja sama-sama di dalam mencerdaskan generasi. Bahkan kemarin kami juga pernah mendorong di pemerintah kelurahan untuk melaksanakan gerakan literasi seperti yang sudah kami bangun itu adalah di pemerintah Kelurahan Makatano. Alhamdulillah kami sudah launching di sana dan sampai hari ini perpustakaan di Kelurahan Makatano sudah aksinya sudah luar biasa. Bahkan dulunya sebelum kami dari perpustakaan ini bekerja sama dengan STKIP Bima melalui program studi bimbingan konseling, sama-sama membina perpustakaan di sana mulai dari nol. Dan sekarang sudah ada perpustakaan di Kelurahan Makatano, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penulis. Jadi penulis itu ikut andil membantu perpustakaan ini. Bagaimana mereka ikut andil? Mereka memberikan buku-buku. Kalau mereka berikan buku, mereka langsung datang ke rumah. Langsung dari penulisnya serahkan buku. Ini buku untuk membantu di dalam gerakan mencerdaskan anak-anak bangsa. Alhamdulillah. Kemudian para dermawan itu juga membantu ikut partisipasi dalam kegiatan perpustakaan ini. Contohnya ketika kami turun ke lingkungan, ketika kami turun ke lapangan, kami butuh anggaran dan anggaran kami minim, dan ada para dermawan untuk mensupport anggaran kami. Diberikan bantuan anggaran itu dan kami memilihnya misalnya untuk hadiah anak-anak. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, kami memberikan hadiah kepada anak-anak itu seperti buku, kemudian alat-alat tulis lainnya untuk memberikan supaya anak-anak itu bisa termotivasi untuk mau membaca. Jadi setelah melaksanakan kegiatan kami memberikan hadiah, dan hadiah-hadiah itu bukan dari kami, tetapi dari para penyumbang dan para dermawan. Sehingga kami melaksanakan kegiatan itu banyak yang berkolaboratif untuk membantu mensukseskan kegiatan di dalam mencerdaskan generasi-generasi bangsa. Banyak sih yang berpartisipasi, baik kalangan masyarakat yang membangun untuk menyumbang kegiatan-kegiatan itu, kemudian dari kalangan akademisi, contohnya misalnya dosen dan mahasiswa, kemudian beberapa alumni kita di STKIP Bima ikut sama-sama berkolaboratif di dalam mencerdaskan generasi. Itu aja sih. Baik Pak, terima kasih banyak. Bapak, mungkin itu saja wawancara kami hari ini atau bincang-bincang kita. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak meluangkan waktunya serta informasinya tentang perpustakaan Kampung Sedia ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin itu saja wawancara kami hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy, boy, boy,